Aku ingat betul hari ketika kami memutuskan untuk melakukan perjalanan ini. Aku, Agus, dan 3 orang sahabatku, Hendra, Dedi, dan Joko, memang sering melakukan ekspedisi bersama, menjelajahi alam liar Kalimantan yang terkenal akan hutan-hutannya yang tak terjamah. Namun, ekspedisi kali ini terasa berbeda. Di tengah semangat kami untuk menaklukkan alam, ada rasa penasaran yang tak tertahankan yang menggerakkan kami menuju tujuan yang katanya penuh misteri dan bahaya. Desas-desus tentang desa hantu di hutan Kalimantan telah lama beredar di kalangan penduduk setempat. Menurut cerita yang kami dengar, desa itu tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang, dan bahkan mereka yang beruntung bisa keluar kerap membawa kenangan buruk yang menghantui hingga akhir hidup. Sebagian warga mengatakan desa itu hanya mitos, legenda yang diciptakan untuk menakutkan anak-anak agar tak pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Namun, ada juga yang percaya bahwa desa itu nyata, tempat di mana roh-roh jahat berkumpul dan penduduknya bukan manusia biasa. Rasa ingin tahu kami mengalahkan rasa takut. Setelah berdiskusi dan mempersiapkan segala perlengkapan, kami memutuskan untuk berangkat menuju desa itu. Persiapan kami matang. Hendra membawa peta yang diklaim sebagai salinan dari petunjuk arah penduduk lokal, sementara Dedi dan Joko membawa perbekalan makanan dan tenda. Aku sendiri membawa senter, pisau, dan beberapa benda lain yang selalu aku anggap sebagai perlengkapan standar. Perjalanan awal kami terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol dan tertawa, bercanda tentang kemungkinan bertemu dengan roh-roh yang akan menyambut kami di desa tersebut. Kami seolah melupakan desas-desus menakutkan yang diceritakan penduduk lokal. Suasana berubah, hutan mulai terasa sunyi. Aku bisa merasakan hawa dingin yang tak biasa, seolah-olah kami sedang diawasi. Kami terus melangkah, mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Hendra. Namun, tiba-tiba kami dihentikan oleh seorang pria tua yang tampaknya telah berada di sana selama beberapa waktu. Wajahnya dipenuhi kerutan dan pandangannya tajam, seperti mencoba melihat ke dalam jiwa kami. "Kalian tahu kemana kalian akan pergi?" tanyanya dengan suara serak. Desa itu bukan tempat untuk main-main. Banyak yang mencoba pergi dan tak pernah kembali. Aku mencoba tersenyum dan menjelaskan bahwa kami hanya ingin melihat desa itu dengan mata kepala sendiri, sebagai bagian dari petualangan. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala, tampak tidak senang. "Kalau begitu, terserah kalian," katanya akhirnya sambil berlalu. "Ingatlah, desa itu tidak menerima tamu sembarangan. Jika kalian tidak punya tujuan, jangan harap bisa kembali." Setelah pria itu pergi, kami berdiri di sana dalam kebingungan. Peringatannya terasa seperti sebuah ancaman, tapi juga peringatan yang nyata. Namun, dalam semangat petualangan dan sedikit keberanian yang tercampur dengan ketidakpedulian, kami melanjutkan perjalanan, menepis rasa takut yang mulai merayap di hati kami masing-masing. Malam semakin mendekat ketika kami mulai merasa bahwa arah yang kami ambil mulai tak sesuai. Hendra mulai ragu, berusaha mencocokkan petunjuk di peta dengan lingkungan sekitar. Anehnya, setiap kali kami merasa menemukan jalan yang benar, pohon-pohon tampak berubah, dan tanda-tanda alam seolah menggiring kami ke arah lain. "Kalian merasa sesuatu yang aneh di sini?" tanya Joko sambil melihat sekeliling. Matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak gelisah. "Pasti hanya perasaanmu saja," jawab Dedi. Meski suaranya terdengar tak meyakinkan, tiba-tiba bau anir yang tak tertahankan menguar di udara, membuat kami berhenti dan saling berpandangan. Kami menoleh sekeliling, tapi tidak menemukan sumber bau tersebut. Baunya muncul begitu saja di tempat yang seharusnya hanya ada pepohonan dan tanaman liar. "Ayo cepat lanjut. Mungkin ada bangkai binatang di sekitar sini," kata Hendra sambil melangkah lebih cepat, berusaha mengabaikan perasaan tak nyaman yang melanda kami semua. Langkah demi langkah, suasana semakin mencekam.
Hutan yang sebelumnya terasa tenang, ini seolah-olah berubah menjadi makhluk hidup yang mengintai kami dari balik pepohonan. Suara ranting patah terdengar dari kejauhan, disusul suara gemerisik dedaunan yang seakan mengikuti langkah kami. Ketika kami akhirnya menemukan tempat yang tampak datar dan aman untuk mendirikan tenda, langit sudah gelap. Dengan hati-hati, kami menyiapkan tenda dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Meskipun api menyala, udara malam di sekitar kami terasa semakin dingin, seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Saat kami beristirahat, bayangan pria tua yang memperingatkan kami tadi terus terlintas di pikiranku. Apakah benar desa itu ada? Dan apakah kami benar-benar akan menemukannya? Aku berusaha menepis pikiran buruk itu dan meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja. Dalam hati kecilku, aku tahu kami telah melangkah terlalu jauh. Di malam pertama itu, sebelum terlelap, aku mendengar sesuatu yang membuatku tersentak. Bisikan samar yang menyebut namaku. Begitu pelan, namun jelas. Aku membuka mata, melihat sekeliling. Tapi semua teman-temanku sudah terlelap. Aku berusaha kembali tidur, tapi perasaan itu tak kunjung hilang, seolah ada yang memperhatikan kami. Ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di balik pepohonan tinggi hutan Kalimantan, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Rasa lega karena pagi telah datang tak berlangsung lama. Pikiranku masih terbayang akan bisikan yang ku dengar semalam. Meski teman-temanku terlihat biasa saja, ada ketegangan yang kurasakan di antara kami, seolah-olah masing-masing dari kami mengalami sesuatu yang tidak ingin diakui. Perjalanan kami hari itu semakin terasa aneh. Hutan yang kami lalui tidak seperti biasanya. Meskipun peta menunjukkan arah yang benar, lingkungan di sekitar kami tampak berubah. Jalur yang seharusnya datar kini penuh dengan akar-akar besar yang menjulur ke segala arah, menghambat langkah kami. Setiap langkah terasa berat, dan semakin dalam kami melangkah, semakin sunyi pula suasana hutan. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakang kami, seperti ada seseorang yang mengikuti kami. Aku menoleh beberapa kali, tetapi tidak ada siapapun. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasi, tapi semakin lama suara langkah itu semakin jelas, seirama dengan langkah kami. Dedi yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Ia melihat ke kanan, matanya menatap tajam ke arah rimbunan pohon yang tampak lebih gelap dari sekelilingnya. Kalian dengar? Kami semua mengganggu tanpa bicara. Tiba-tiba, bau anir yang sama seperti kemarin muncul lagi, tapi kali ini lebih kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang membusuk di dekat kami, membuat perut terasa mual. Ada yang salah di sini, gumam Joko. Suaranya gemetar, dan kali ini kami semua bisa merasakan bahwa kepercayaan diri yang tadi pagi sempat terbangun kini mulai runtuh. Kami mencoba melangkah lebih cepat untuk menghindari bau itu, tapi entah bagaimana, bau anir tersebut terus mengikuti kami. Di saat yang sama, suara langkah kaki samar kembali terdengar. Kali ini disertai bisikan halus yang terasa seperti memanggil-manggil kami. Aku berhenti sejenak dan mencoba mendengarkan. Dan alangkah terkejutnya aku ketika mendengar bisikan itu menyebut namaku. Arif. Suara itu memanggil begitu pelan, seakan berasal dari antara pepohonan. Jantungku berdegup kencang. Aku memanggil teman-temanku, tapi mereka tampaknya tidak mendengarnya. Dengan gugup, aku menepis pikiran buruk itu dan mencoba mengatur napas. Di tengah perjalanan, Hendra tiba-tiba berlari kembali ke arah kami. Wajahnya pucat pasi. Aku melihat sesuatu, bayangan hitam di sana, katanya, menunjuk ke arah pepohonan. Kami semua menoleh, tapi tidak ada yang tampak. Meski begitu, perasaan bahwa kami diawasi semakin kuat.
Semakin jauh kami berjalan, semakin banyak kejadian aneh yang kami alami. Suara langkah kaki, bisikan, bau anir, bahkan bayangan yang terlihat sekilas di antara pepohonan besar yang tumbuh liar di sekitar kami. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan perjalanan ini. Tidak lama setelah itu, kami melihat sesuatu yang tak biasa. Di tengah-tengah hutan yang seharusnya kosong, kami menemukan sebuah tanda seperti bekas perapian, lengkap dengan kayu-kayu yang tersusun rapi. Tidak ada jejak kaki lain selain jejak kami. Namun perapian itu tampak baru saja dipadamkan. Daddy, yang tampak mulai cemas, bergumam pelan, "Kita harus kembali. Ini sudah terlalu jauh." Namun, Hendra dengan rasa penasaran yang masih kuat, bersikeras melanjutkan perjalanan. Dia berargumen bahwa kami sudah terlalu jauh untuk mundur, dan apa yang kami lihat ini mungkin hanyalah sisa-sisa dari kelompok petualang sebelumnya. Dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ini bukan sekadar tanda biasa. Akhirnya, dengan setengah hati, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami berusaha menenangkan diri, mengabaikan tanda-tanda aneh di sekitar kami. Tapi sayangnya, ketegangan semakin memuncak ketika satu persatu dari kami mulai melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Joko yang berjalan di paling belakang tiba-tiba berteriak panik, mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di antara pepohonan. Memandangnya dengan tatapan kosong, kami segera balik dan melihat ke arah yang ia tunjukkan, tapi tidak ada apapun di sana. Wajahnya pucat pasi dan tangannya bergetar. Aku yakin tadi ada seseorang di sana," katanya terbata-bata. Malam itu, setelah kami berkemah dan menyalakan api unggun, suasana semakin mencekam. Meski lelah, tidak ada satupun dari kami yang merasa bisa tidur nyenyak. Aku berbaring di dalam tenda, tapi pikiranku penuh dengan suara-suara dan bayangan-bayangan yang aku lihat sepanjang hari. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wanita berpakaian putih yang dilihat Joko seolah muncul dalam pikiranku. Tepat tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara. Ternyata teman-temanku juga terbangun. Kami saling memandang dalam kegelapan, saling bertanya-tanya apakah yang kami alami hanyalah mimpi buruk. Tiba-tiba kami mendengar suara bisikan dari luar tenda, seperti ada orang yang sedang bercakap-cakap. "Kalian dengar itu?" tanya Daddy. Wajahnya tegang. Kami semua mengangguk. Dengan perlahan, Hendra membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Di kejauhan, kami melihat bayangan orang-orang berdiri di antara pepohonan, bergerak dalam gelap. Mereka tampak berbaris, seperti dalam suatu ritual yang tidak kami pahami. Tubuh mereka tidak jelas, hanya siluet yang samar diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Agus berusaha meyakinkanku bahwa itu hanya bayangan pepohonan, atau mungkin imajinasi kami yang terlalu berlebihan. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Sosok-sosok itu ada, dan mereka memperhatikan kami. Kami berusaha kembali tidur, namun tidak ada yang benar-benar bisa memejamkan mata. Dalam kegelapan malam itu, kami hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apakah kami telah melangkah terlalu jauh? Keesokan harinya,